dengan judul tema firman Tuhan kita, yaitu kasih yang menyelamatkan. Berbicara tentang kasih, teman-teman semuanya, kita tahu kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tempatnya itu ada di sorga, teman-teman. Tuhan itu bertakhta di kerajaan sorga, tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu kudus. Dan Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha luar biasa. Kemudian dari surga, Tuhan itu turun ke tempat yang paling rendah. Kalau tempat yang rendah itu adalah bumi, itu adalah tempat tumpuan kakinya Tuhan. Dan pertanyaan saya, mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati ya. Jawab dalam hati. Mungkin kalau saya bertanya, kira-kira tempat yang paling hina kalau ada di muka bumi ini, kira-kira ada di mana? Jawabnya pasti mungkin ada di kandang hewan, di kandang binatang. Disitulah dia lahir, di padungan domba. Raja yang begitu besar, raja yang begitu mulia, lahir di kandang domba, di dalam padungan domba. Pertanyaannya, emang nggak bisa sih, kenapa dia harus memilih tempat itu? Kan mungkin kalau di antara kita di sini masih ada yang lumayan, ada yang lahir di rumah, ada yang di tangan bidan. Kurasa nggak ada yang lahir kita di kandang hewan. Tapi dia raja yang begitu besar, raja yang begitu mulia. Dia mau lahir di tempat yang hina. Kalau pada zaman orang Yahudi itu adalah tempat yang mungkin tidak baik. Apalagi untuk orang yang melahirkan. Kemudian dia seorang raja, Tuhan yang maha kuasa. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, kalau tempat yang tidak layak untuk mati kira-kira ada di mana? Ada di kayu salib, karena Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi orang yang di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengambil jalan kutuk itu. Karena apa? Demi kita, teman-teman semuanya. Demi kita. Bahkan ketika Tuhan itu pun mati, Tuhan Yesus mati, sampai kuburan pun dia nggak punya kuburan. Sampai dia harus meminjam kuburan dari Yusuf dari Arimatea. Dikatakan di Alkitab. Ya kalau kayak kita zaman sekarang ini, teman-teman, mungkin ada yang masih di kuburan umum, ada yang di tanah ladangnya, ada yang di kampung halamannya, masih mending punya kuburan. Tapi dia Tuhan segala tua yang mempunyai kekuasaan, bahkan tangan kita bisa bergerak, kita masih boleh bernafas, itu gara-gara semuanya pemberian oleh dia, sang pribadi yang maha kuasa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu mau melakukan itu semua? Jawabnya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara semuanya. Itu ada ditampilkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Coba kita buka Galatia 3 ayat yang ke-13. Coba tampilkan Bang, Galatia 3 ayat yang ke-13. Sudah ada Bang, di situ Bang, tadi Bang. Saya apa Bang? Iya, Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati Bang. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sepertinya agak macet ya. Oke, bicara sekali lagi. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi teman-teman semuanya, kita semuanya adalah orang-orang yang terkutuk sebetulnya. Kita lah orang-orang yang terkutuk. Sehingga Tuhan Yesus mengambil jalan dengan kutuk itu. Dan membawa kutuk itu demi membebaskan kita semuanya. Kita semua sudah kena kutuk. Dan Tuhan mengambil dengan kutuk itu. Makanya kita lah yang seharusnya orang-orang yang terkutuk. Untuk itulah Tuhan makanya dia mati di atas kayu salib. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan rela Dia yang kaya akan segala hal. Dia rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Maksudnya kaya iman, saudara yang terkasih. Supaya kita lepas dari belenggu-belenggu kemiskinan yang memenuhi pikiran kita, membelenggu kita, mengikat kita. Itu sebabnya dikatakan di kitab Yesaya bahwa banyak orang yang ketika dia banyak dalam tawanan-tawanan sebetulnya. Itu sebabnya kita semua hari ini ada, hari ini kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, itu karena semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Kita diselamatkan di Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu karena kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita orang yang rajin beribadah, bukan karena kita orang yang sesuatu yang hebat kita lakukan dalam hidup ini, bukan. Jadi jangan menganggap, ketika kita menganggap kita sudah menjadi baik, disitulah kita harus hati-hati teman-teman semuanya. Tetapi kalau kita menganggap kita selalu kita waspada, selalu kita dalam hal untuk kita berjaga-jaga, maka tetaplah kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Karena orang-orang sombong biasanya sudah merasa nyaman. Makanya hari ini kita ada karena Tuhan itu mengasihi kita teman-teman semuanya. Maka Natal itu sebetulnya berbicara tentang hadiah terbesar yang diberikan oleh surga, oleh pribadi yang besar. Natal adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh surga, oleh pribadi yang besar. Siapa dia? Tuhan Yesus, teman-teman semuanya. Maka kalau kita berbicara di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, mungkin Alkitab ini sudah sering mulai kita anak-anak sekolah minggu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya kita yang binasa, teman-teman semuanya. Saudara terkasih, harusnya kita yang harus dibinasakan. Harusnya saudara sudah binasa. Harusnya kita yang disalib, bukan Tuhan. Harusnya kita yang menanggung kutuk, bukan Tuhan. Tapi karena kita begitu berharga buat Tuhan, apa buktinya kita berharga buat Tuhan? Dia mau supaya kita sama-sama hidup dalam kekekalan. Karena dia dikatakan tadi, mengasihi kita semua. Teman-teman semuanya. Tuhan yang besar dan Tuhan yang mulia itu rela sama dengan manusia. Agar menolong kita. Agar hidup dalam kekekalan. Karena manusia dari awal itu udah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga bagaimana supaya menebus manusia ini, satu-satunya harus ada manusia yang tanpa dosa. Kalau diteliti, nggak ada manusia yang tanpa berdosa. Makanya Tuhan berubah menjadi manusia. Kalau Tuhan mau berubah jadi apapun bisa. Tapi kalau manusia berubah jadi Tuhan, nggak mungkin. Mau Tuhan berubah jadi kodok pun bisa. Sehingga Tuhan, dia rela menjadi manusia. Sama dengan kita. Sehingga dengan jalan-jalan seperti itulah, makanya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Karena Tuhan itu, mungkin ada orang bertanya, Tuhan itu kan maha besar. Kenapa dengan cara
ditebus dengan di kayu salib. Kenapa pakai acara yang seperti itu? Mungkin banyak tanya seperti itu. Karena Tuhan itu adalah, kita harus tahu dia itu maha besar. Yang kedua, Tuhan itu maha adil. Tuhan yang membuat peraturan dan dia yang menetapkan hukuman. Dan kita sudah hidup dalam hukuman. Jadi Tuhan yang menjalani hukuman itu. Makanya dia menjadi manusia. Itulah kasihnya yang besar itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, menerima kekekalan bersama dengan Tuhan nanti. Saudara yang terkasih. Saya mencatat dan saya tadi belajar ada Elon Musk. Itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Elon Musk. Itu adalah salah satu orang yang terkaya di dunia. Dan dia sudah mempersiapkan dananya untuk dia persiapan ke planet Mars. Dia mengajak banyak orang untuk ke planet Mars. Tapi kalau sampai hari ini saya belum pernah mendengar kalau dia mau mempersiapkan perjalanannya itu ke matahari. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada satu yang sanggup mendekati matahari. Kalau panasnya tidak sama dengan matahari. Karena matahari itu panas. Jadi nggak ada yang sanggup mendekati matahari. Lalu bagaimana yang bisa bersatu itu dengan matahari? Cuma satu, yaitu sebuah benda yang sama panasnya dengan matahari. Cuma itu yang boleh mendekati matahari. Lalu bagaimana saudara terkasih? Tuhan yang begitu yang besar, yang mulia itu bisa bersekutu dengan kita. Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan matahari bersekutu dengan manusia yang terlalu kecil. Yang bisa bersekutu dengan matahari itu cuma satu, yaitu benda yang panasnya sama dengan matahari. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke matahari? Cuma satu caranya, yaitu caranya matahari itu harus meredupkan panasnya. Matahari itu harus meredupkan cahayanya. Dia harus meredupkan panasnya itu. Biar boleh kita bersatu dengan matahari. Biar boleh orang dekat dengan matahari. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia meredupkan cahayanya. Dia mulai meredupkan sedikit panasnya. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia itu yang tidak dapat dilihat. Dia mengosongkan dirinya dan meredupkannya. Sehingga, saudara terkasih, kita bisa melihat dia dalam iman kita. Kita bisa menyentuh dia. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya hanya dengan melalui Tuhan Yesuslah manusia bisa bertemu dengan Tuhan lewat penebusannya di kayu salib. Saudara terkasih. Makanya saya mencatat adalah Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya agar hatimu tidak lagi mengalami kekosongan. Saudara terkasih. Jadi kalau Natal ini adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang saudara pakai baju baru, saudara mungkin menyambut dengan berbagai pesta di tempat masing-masing, tetapi ini adalah tentang kadonya kepada kita, kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya agar hatimu tidak lagi mengalami kekosongan. Ada banyak orang yang hari ini mengalami kekosongan di hatinya. Banyak kekosongan di hatinya. Mungkin dia terlihat ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Mungkin dia terlihat bahagia, nongkrong sana-sini. Tapi setelah pulang, kosong hatinya. Hancur hatinya. Hatinya tidak terisi. Karena apa? Banyak belenggu-belenggu yang mengikat hidupnya. Makanya saudara terkasih, itulah kasih Tuhan itu. Agar kita orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak terhilang kehidupan kita. Siapa yang terhilang itu? Yaitu saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Mungkin berbicara tentang yang terhilang ini, mungkin kita terhilang, kita kadang-kadang hidup dalam kesombongan. Kita orang-orang yang terhilang hidup dalam kenajisan. Kita orang-orang yang terhilang hidup melangkah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang terhilang. Mungkin ada banyak kesombongan yang tidak kita sadari dalam hidup ini. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak keserakahan.
dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terhilang. Mungkin kasih saudara mulai hilang kepada orang tua saudara, kepada tetangga-tetangga. Karena yang menjadi dominan, yang kadang-kadang kita terhilang kasih kita itu bukan orang-orang yang jauh, tapi orang-orang yang terdekat dalam kehidupan saudara. Siapa itu? Mama, papa, adik. Itulah mungkin hilang kasih kita kepada mereka. Jadi di bulan Natal ini, berbicara itu bagaimana saudara, bahwa lewat kematian Tuhan Yesus itu, ketika pengorbanannya datang ke dalam dunia. Dan saya percaya, kalau di hari-hari ini, ketika Tuhan Yesus sebetulnya sudah lahir, sekitar 2000 tahun yang lalu di hati kita. Dan sekarang, yang menjadi yang harus kita lakukan adalah, Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Kedatangannya yang kedua. Karena kedatangan yang pertama, dia sudah lahir di hati kita. Tetapi kedatangan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Coba kita buka sebentar firman Tuhan, saudara yang terkasih. Di Lukas 2. Saya tadi tidak mencatat di situ. Saya baru teringat ada di kitab Lukas 2. Pasal yang ke-8 sampai yang ke-15. Saya bacakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Jadi ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Dan ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi pada waktu itu, pada waktu mereka sedang menjaga pada waktu malam, datang cahaya yang besar. Mungkin begitu banyak malaikat, dikatakan. Dan dikatakan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Mungkin banyak juga pasukan-pasukan malaikat itu, kita nggak tahu. Tetapi banyak mungkin dilihat mereka sinar kemuliaan Tuhan hadir pada waktu itu. Dan mereka membawa kabar kepada gembala-gembala itu. Apa kabar baiknya? Dikatakan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi perkara yang disampaikan malaikat ini bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara untuk bangsa, untuk bumi. Nangkap gak teman-teman? Seorang gembala yang kecil, yang tidak berpengaruh. Kalau gembala pada zaman orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang hina. Karena mereka itu hanya menjaga kawanan ternak, mungkin punya bosnya. Tetapi malaikat Tuhan, kabar kesukaan itu datang bukan kepada orang-orang besar, bukan datang kepada orang-orang yang hebat, bukan datang orang-orang kepada yang bangsawan, bukan datang kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, tetapi kepada orang yang tidak disangka-sangka, orang yang kecil yang tidak dianggap sama sekali, yaitu gembala-gembala. Hanya mungkin menjaga gembala saja, hanya seorang upahan, hanya seorang pembantu mereka. Mungkin seperti itu. Dan dikatakan di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kalau kita membayangkan teman-teman, kalau kita membayangkan sekilas, sangat indah sekali pemandangan yang disaksikan oleh gembala-gembala itu. Sangat luar biasa. Mereka bisa melihat ada malaikat, mereka bisa melihat ada banyak bala tentara surga datang. Itu mungkin pemandangan yang nggak pernah dilihat orang sama sekali. Tetapi Tuhan menyatakan itu kepada orang yang kecil, kepada gembala-gembala itu. Mungkin mereka takjub sekali. Mungkin mereka melihat suatu pemandangan yang sangat indah. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Artinya apa teman-teman semuanya? Bahwa Tuhan juga di sini dikatakan adalah Tuhan bukan datang di awal Tuhan itu lahir ke dalam dunia,
Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang besar. Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang berpangkat. Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang terkaya, tapi Tuhan datang kepada gembala-gembala dikatakan. Artinya apa? Walaupun kita seorang yang kecil, tapi Tuhan pasti memakai kita kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ada banyak beberapa tokoh di Alkitab, seorang yang tidak dianggap, seorang yang kecil. Contohnya adalah Daud, seorang penggembala. Ketika dia punya beberapa saudara, kemudian datang Nabi Samuel bertanya, di mana semua anak-anakmu Isai katanya. Ini semua. Dan Isai menunjukkan ketujuh anaknya yang gagah perkasa, yang tentara-tentaranya itu luar biasa pada waktu itu. Tetapi Nabi Samuel tidak ada yang cocok dirasa. Cuma ini kak anakmu katanya. Bayangkan. Kemudian datang si Isai. Baru dia ingat ternyata ada satu lagi anaknya di padang. Di sebuah menjaga kawanan domba. Baru dia ingat, oh ternyata masih ada anakku katanya. Siapa itu? Coba bawa kemari. Daud dianggap seorang yang tidak berpengaruh. Daud dianggap enggak mungkin. Makanya Isai hanya membawa ketujuh anaknya. Tapi lihat, Tuhan memakai orang yang kecil. Sehingga Daud menjadi raja orang Israel. Ada banyak orang-orang yang kecil yang Tuhan pakai hidupnya. Musa yang peta lidahnya. Sampai Tuhan berkata, tidak aku peta Tuhan. Apa Tuhan katakan? Bukan kau yang menciptakan lidah, aku yang menciptakan. Tuhan memakai Musa begitu luar biasa. Artinya apa? Seorang terkasih. Natal berbicara supaya kita jangan minder. Walaupun kita orang yang kecil, walaupun kita dari keluarga yang serba mungkin pas-pasan. Mungkin kita nggak punya sekolah. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, seorang terkasih, masa depan yang penuh harapan itu terjadi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan bukan melihat pangkat, Tuhan tidak melihat dari keluarga mana kita. Di Natal ini kita bukan merasa orang-orang yang kecil. Walaupun kita orang yang kecil, walaupun kita orang yang serba mungkin dari keluarga yang pas-pasan, mungkin kita banyak kekurangan, tapi Tuhan bisa memanggil saudara semuanya. Ketika dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, pada waktu gembala-gembala hendak pergi, akhirnya datanglah orang-orang Majus. Kalau kita membaca di Alkitab, orang-orang Majus. Kalau orang-orang Majus itu memang ada berpendapat mereka itu 3 orang. Jadi orang-orang Majus ini adalah dikatakan orang yang ahli bintang, orang yang bijak, orang yang bijaksana. Itu orang-orang Majus. Itu adalah orang-orang yang pintar, orang yang suka meneliti bintang-bintang. Sehingga ketika mereka melihat ada bintang timur sedang berjalan, mereka melihat bahwa Tuhan akan lahir. Dan mereka mulai berjalan. Mereka ini orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang terhormat pada waktu itu. Mereka mulai pergi mengikuti bintang itu kemana perginya. Ternyata ada di kota Bethlehem. Oh, Bethlehem itu adalah kota yang sangat mungkin terkenal. Banyak orang-orang yang beragama di situ. Orang-orang Yahudi. Dan mereka mengira bahwa Tuhan itu akan lahir ada di sebuah rumah yang mewah. Mereka mulai berjalan terus melihat bintang itu. Dan kemudian Yusuf dan Maria mengetok pintu satu demi satu. Waktu mereka sampai di Bethlehem. Adakah kami bisa dulu singgah di rumah ini? Soalnya istri saya mau melahirkan, kata Yusuf. Orang-orang Bethlehem semuanya menolak mereka. Akhirnya ada satu rumah berkata, oh silahkan, tapi ada di belakang sana, di tempat palungan domba. Akhirnya Yusuf dan Maria menginaplah di situ. Akhirnya lahirlah Tuhan Yesus. Dan orang-orang Majus mengira, wah pasti raja yang lahir ini akan lahir di tempat yang mewah, akan lahir mungkin di tempat yang mungkin mereka anggap biasa-biasa. Tapi hal yang sangat mengejutkan, mereka dituntun bintang itu, dan bintang itu berhenti di sebuah kandang, di palungan domba. Dan mereka masuk dan membawa persembahan-persembahan. Dan akhirnya gentarlah mungkin orang-orang Bethlehem itu. Mereka mungkin, aduh kenapa saat kami tolak raja lahir di sini. Seperti itu. Artinya apa? Seorang terkasih. Berbicara tentang Tuhan Yesus itu lahir, ada banyak hal-hal perkara-perkara yang Tuhan singkapkan ketika Tuhan Yesus sedang lahir. Bahwa orang-orang Bethlehem itu mungkin orang yang bersungut-sungut. Karena mereka menolak Tuhan, lahir di rumahnya. Padahal Tuhan sudah datang, mengetok pintu mereka. Saya mau lahir di rumahmu pada hari ini. Tapi mereka bersungut-sungut, mereka menolak. Artinya apa? Natal ini bukan sekedar hanya berbicara tentang perayaan-perayaan saja.
Tetapi kita tidak lagi orang yang bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang kita sungut-sungutkan di dalam hidup ini. Dalam Tuhan, mungkin dalam keluarga, banyak hal yang kita sungut-sungutkan. Yang kedua tadi, Natal berbicara kita sebagai orang yang kecil sekalipun, Tuhan memandang kita begitu berharga, saudara terkasih. Itu sebabnya kelahiran Tuhan Yesus itu begitu mulia. Bahkan kalau kita melihat lebih detail lagi, sebetulnya waktu Tuhan Yesus itu lahir, terjadi satu malapetaka, teman-teman semuanya. Karena Herodes, dia tahu bahwa raja akan lahir. Kemudian orang-orang Majus, udah diingatkan si Herodes, nanti kita kasih tahu sama aku ya. Tetapi orang-orang Majus pergi dan mereka tidak kembali ke jalan yang sudah mereka lalui untuk sampai kepada Herodes. Akhirnya Herodes marah, akhirnya dia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Sehingga Tuhan Yesus selamat. Apa artinya? Herodes berbicara tentang kekuasaan si jahat. Itulah dunia ini, saudara terkasih. Karena dunia ini selalu menarik setiap orang untuk semakin jatuh ke dalam dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, dia sudah lahir di hidup kita, Natal itu adalah sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita semuanya, walaupun kita merayakan Natal, yang kita nantikan adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau dikatakan di kitab Matius 24, kalau nggak salah di ayat yang ke-13 sampai yang ke-12 itu, bahwa hal pertama ketika kedatangan Tuhan, coba kita buka sebentar ya. Matius 24, ayat yang ke-13, coba Pak. Ayat yang ketiga. Iya, dikatakan seperti ini. Permulaan penderitaan judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Ini jawab Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hal pertama, ciri-ciri untuk kedatangan Tuhan dikatakan adalah bahwa akan banyak muncul penyesat di hari-hari ini, di hari-hari terakhir nanti, di akhir zaman nanti. Menjelang kedatangan Tuhan akan banyak muncul penyesat. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau saya percaya, kalau Mesias ada yang palsu, hamba Tuhan pun banyak yang palsu. Guru-guru pun banyak yang palsu. Makanya saudara yang terkasih, ketika saudara tidak dekatkan hati saudara kepada firman Tuhan, maka akan banyak timbul rupa-rupa pengajaran yang saat ini menggoyahkan seseorang. Jadi mustahil dong, kalau kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku menghormati Tuhan. Tandanya kita menghormati Tuhan, saudara terkasih, kita menghormati firman-Nya, kita membaca firman Tuhan. Itu tandanya. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat yang ke-14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi untuk kita datang kepada Tuhan, baca firman-Nya. Inilah sebagai pelita kehidupan kita. Karena ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Inilah pelita, inilah terang bagi langkah kaki kita. Tanpa firman Tuhan ini, kalau kita hanya dengarkan khotbah saja, tapi kita tidak memahami firman Tuhan, sangat disayangkan. Saudara terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Itu tandanya kita dekat dengan Tuhan. Sama kalau kita kayak dekat dengan perempuan yang bagi yang laki-laki, atau mungkin yang cewek dengan yang cowok, mungkin dekat. Aku mengasihi engkau. Kita katakan kepada pasangan itu. Tetapi kita
tidak pernah menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia, nggak pernah kita jalan dengan dia, nggak pernah kita makan misuk dengan dia, atau ke bioskop bersama dengan dia. Kita hanya ngomong doang, kan cuma ngomong begitu. Sama kalau kita kayak firman Tuhan ini, aku mengasihi engkau Tuhan, kita katakan, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Sangat disayangkan. Kita sama dengan Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-26, kita sama dengan menipu diri kita sendiri. Makanya dikatakan hal pertama kedatangan Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan akan datang, akan banyak muncul penyesat-penyesat. Banyak Mesias-Mesias palsu. Banyak Tuhan Yesus yang palsu muncul di akhir zaman. Mereka juga hebat mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Jadi sehingga ketika orang hanya berfokus kepada mujizat, itu yang akan disesatkan teman-teman semuanya. Karena hidup orang Kristen itu bukan hanya berbicara soal mujizat. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Pertanyaannya, sudahkah terjadi ini? Sudah teman-teman semuanya. Dari dulu-dulunya sudah terjadi ini. Bahkan sampai hari ini, sudah terjadi ini. Ini akan terjadi, fenomena ini akan terjadi. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri kita. Jangan merasa santai. Karena dikatakan di firman Tuhan, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah tanda kedatanganmu Tuhan Yesus? Itu sama dengan kedatangan Tuhan itu seperti zaman Sodom dan Gomora. Waktu Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan oleh api belerang pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dimusnahkan Sodom dan Gomora, akhirnya musnahlah itu. Siapa yang selamat? Lot. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang tinggal siapa? Istrinya Lot. Istri Lot ini berbicara teman-teman semuanya, adalah gambaran orang Kristen di akhir zaman ini. Kenapa? Istri Lot menjadi tiang garam. Istri Lot adalah kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Yang sudah menerima kepercayaan dengan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Datang firman Tuhan kepada Lot dengan keluarganya. Apa firman Tuhan? Dikatakan, pergilah engkau dan jangan menoleh ke belakang. Selamatkanlah dirimu. Tuhan berkata kepada istri Lot dengan keluarganya. Tetapi kemudian istrinya berlari. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian istrinya melihat ke belakang. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Tertinggal. Itu adalah gambaran orang Kristen. Jadi banyak orang yang sudah mungkin nanti seperti istri Lot tadi. Sudah percaya kepada Tuhan. Sudah menerima keselamatan. Tapi tidak mengerjakan keselamatan. Ini dia. Sehingga dia gagal sampai ke tanah Kanaan. Istri Lot gagal sampai ke tanah perjanjian. Dan Lot berhasil. Karena dia mendengarkan suara firman Tuhan. Kalau istri Lot, saya katakan yang pertama, dia tidak mendengarkan suara firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara terkasih, firman Tuhan sudah banyak disampaikan di mana-mana. Bahkan kalau pada saat ini, dengan canggihnya zaman ini, firman Tuhan sudah tersebar di mana-mana. Dengan gampangnya orang bisa membuka firman Tuhan. Tergantung hanya hati kita saja. Kalau zaman dulu menyampaikan firman Tuhan nggak gampang, teman-teman. Waktu zaman-zaman masuk misionaris. Apalagi dulu tentang bahasa-bahasa. Makanya yang sebelum mention ada dua, Lincoln dengan satu lagi, siapa namanya, mati. Dibuat orang-orang Batak, dipotong. Karena mereka dikira penjajah. Karena mereka tidak menguasai bahasa Batak. Dulu mungkin alat-alat transportasi mungkin terbatas. Mobil dulu nggak banyak, handphone dulu nggak ada. Makanya orang sulit menjangkau jiwa-jiwa dalam pelayanan. Kalau hari-hari ini, firman Tuhan sudah tersebar kemana-mana. Dengan YouTube, dengan handphone. Hanya hitungan detik orang bisa dengarkan firman Tuhan. Termasuk seperti kita pada hari ini. Tapi pertanyaannya, ketika firman Tuhan begitu mudah disampaikan, apakah banyak orang bertobat? Jawabannya tidak. Malah semakin hari-hari ini, keadaan manusia semakin sukar. Seperti zaman Sodom dan Gomora. Orang semakin terjun dalam seks bebas. Orang semakin hidup dalam banyak keterikatan, narkoba. Semuanya, kalau kita tonton di berita, begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan hari-hari ini. Apakah firman Tuhan tidak sampaikan? Firman Tuhan sudah terlalu banyak disampaikan. Pertanyaannya, orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan tetapi tidak dilakukan. Sebagian menutup telinganya. Yang kedua,
istri Lot berbicara yaitu tentang dia orang yang mengasihi dunia. Saudara terkasih, mengapa? Karena mungkin ketika dia berlari, dia mengingat hartanya mungkin di belakang. Aduh, rumahku terlalu mewah aku tinggalkan. Terlalu banyak kambing dombaku yang akan dimusnahkan. Dia menengok banyak emasku, perhiasanku. Dia menengok ke belakang. Akhirnya, karena dia mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan, akhirnya dia menjadi tiang garam, teman-teman semuanya. Itu sebabnya istri Lot menjadi peringatan bagi kehidupan kita, agar kita tidak menjadi seperti istri Lot. Saudara sudah mendengarkan firman, saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tapi lihat, kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan sama kita. Sanggup nggak kita nanti sampai berjalan di tanah Kanaan? Sama seperti bangsa Israel. Tuhan tuntun melintasi sampai di mereka ke tanah perjanjian, di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Semuanya bersungut-sungut, semuanya selalu memberontak kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat banyak perkara-perkara mujizat yang terjadi, sehingga laut terbelah. Belum pernah ada sejarahnya seperti itu. Orang mengalami hal-hal yang seperti itu, dahsyatnya mujizat. Hanya orang Israel di muka bumi ini. Laut terbelah menjadi tembok dibikin. Dari langit turun roti manna. Roti itu berbicara firman Tuhan, teman-teman semuanya. Makanya tanpa firman Tuhan, kita nggak akan hidup. Dan batu keluar dari batu itu air. Bangsa Israel melihat banyak mujizat, tapi apakah mereka langsung percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak, tetap bersungut-sungut. Tetap mereka tertawan hatinya. Musa, lebih baguslah Musa. Kenapa kau bawa kami ke sini Musa? Mereka kadang-kadang mau membunuh si Musa, melempari pakai batu. Dan mereka berkata, ya udah kami mau kembali aja ke Mesir, dikatakan. Karena mereka udah mental budak. Mereka ingin kembali ke Mesir. Kalau di Mesir Musa, kami bisa makan bawang, kami boleh makan dan minum, walaupun kami jadi budak. Tapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mau membawa mereka ke dalam pembebasan. Berapa yang selamat? Yosua dan Kaleb dengan keturunan yang seterusnya. Yang lainnya mati binasa di padang gurun karena pemberontakan. Itulah tentang istri Lot tadi. Saudara terkasih. Mungkin kalau ketika kita mendengarkan tentang Natal, mungkin tentang bagaimana tentang kasih. Tapi hari ini saya mau menyampaikan bagaimana supaya kita tetap mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara terkasih, karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Dan kita semuanya tinggal menunggu kedatangan Dia sebagai Raja menjemput orang-orang yang percaya. Saya percaya kalau mungkin hari-hari semakin jahat, tetapi kita semua ketika semakin dekatkan diri kepada Tuhan, mungkin banyak yang mengalami kekhawatiran, ketakutan hari-hari ini, teman-teman semuanya. Bagaimana saya nanti Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan? Ada banyak pergumulan yang takutkan kadang-kadang. Jujur teman-teman, banyak yang saya takutkan. Tapi ketika saya semakin berserah kepada Tuhan, saya mulai belajar. Gak ada manusia yang nggak mengalami kekhawatiran. Ada banyak. Tetapi jangan itu menjadi kita hidupi. Itu wajar. Tuhan Yesus saja mengalami ketakutan ketika dia sedang ada di Taman Getsemani. Kalau boleh Tuhan, biarlah berlalu cawan ini Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu Tuhan, dikatakan. Itulah karena dia sebagai manusia. Artinya dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi teman-teman semuanya, firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita kembali, yaitu tentang itulah kasih Allah yang menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus telah lahir bagi kita sebagai juru selamat, sebagai penembus, maka kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan anugerah yang Tuhan berikan itu. Karena bukan karena perbuatan kita, karena bukan kebenaran agama kita yang menyelamatkan kita, tapi hanya karena semata-mata kebaikan Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika tadi Tuhan sudah turun ke dalam bumi yang paling rendah, serendah-rendahnya. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia rela menjadi hina, Dia rela menjadi kutuk demi kita. Jadi nggak ada lagi kita punya alasan, beroleh alasan, hidupku terlalu hina. Belum tentu, teman-teman. Lebih hina Tuhan Yesus ketika Dia masih ada di dunia ini. Lahirnya aja Dia di kandang binatang. Matinya aja Dia mengerikan sekali. Bahkan Dia diludahi, Dia dicaci maki. Bahkan Dia selalu hidup dalam kebenaran, tetapi banyak orang-orang yang selalu mau menjatuhkan Dia. Hidupnya lebih hina. Jadi,
Nggak ada alasan untuk kita berkata, hidupku lebih hina Tuhan, hidupku paling sial Tuhan. Tuhan sudah merasakan turut kelemahan-kelemahan kita ini. Lewat dia mati di kayu salib, lewat dia datang ke dunia ini juga. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini pun dengan begitu banyak yang dia alami penderitaan. Mulai dia lahir sampai dia mati. Catat teman-teman, mulai dia lahir, dia itu nggak merasakan enak-enak loh. Sampai dia matinya pun dia nggak enak-enak. Apalagi lah kita. Tuhan Yesus adalah teladan kita, teman-teman semuanya. Jadi lewat kasih Tuhan yang menyelamatkan kita pada hari ini, agar kita jangan berleha-leha lagi di dalam dosa, tetapi persiapkanlah dirimu, jaga kekudusanmu, dan semakin semangatlah di dalam melayani Tuhan, bahkan dalam bekerja. Mau bekerja apapun, itu juga menjadi mimbar kita, teman-teman semuanya. Di mana engkau terpanggil, kalau engkau terpanggil mungkin sebagai kerja di kantor, itulah mimbarmu menyampaikan firman Tuhan. Kalau engkau terpanggil sebagai hamba Tuhan dalam gereja, itulah mimbarmu. Kalau kau terpanggil sebagai anak-anak kuliah, itu mimbarmu. Jadi dimanapun Tuhan berikan kita mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami banyak hal Tuhan Yesus lewat kelahiran-Mu, bahkan lewat Natal yang kami rasakan di tahun ini. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, rela mengosongkan dirinya untuk kami, bahkan mengisi kekosongan hati kami, Tuhan Yesus. Berkatilah semuanya kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan tertanam, bahkan kami semua menjadi pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada moderator ya. Dengan judul tema firman Tuhan kita yaitu kasih yang menyelamatkan. Berbicara tentang kasih, teman-teman semuanya, kita tahu kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tempatnya itu ada di sorga, teman-teman. Tuhan itu bertakhta di kerajaan sorga, tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu kudus. Dan Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha luar biasa. Kemudian dari surga, Tuhan itu turun ke tempat yang paling rendah. Kalau tempat yang rendah itu adalah bumi, itu adalah tempat tumpuan kakinya Tuhan. Dan pertanyaan saya, mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati ya. Jawab dalam hati. Mungkin kalau saya bertanya, kira-kira tempat yang paling hina kalau ada di muka bumi ini, kira-kira ada di mana? Jawabnya pasti mungkin ada di kandang hewan, di kandang binatang. Disitulah dia lahir, di padungan domba. Raja yang begitu besar, raja yang begitu mulia, lahir di kandang domba, di dalam padungan domba. Pertanyaannya, emang nggak bisa sih, kenapa dia harus memilih tempat itu? Kan mungkin kalau di antara kita di sini masih ada yang lumayan. Ada yang lahir di rumah, ada yang di tangan bidan. Kurasa nggak ada yang lahir kita di kandang hewan. Tapi dia, raja yang begitu besar, raja yang begitu mulia. Dia mau lahir di tempat yang hina. Kalau pada zaman orang Yahudi, itu adalah tempat yang mungkin tidak baik. Apalagi untuk orang yang melahirkan. Kemudian dia seorang raja, Tuhan yang maha kuasa. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, kalau tempat yang tidak layak untuk mati kira-kira ada di mana? Ada di kayu salib, karena Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi orang yang di kayu salib itu orang yang terkutuk. Dan Tuhan mengambil jalan kutuk itu.
Karena apa? Demi kita, teman-teman semuanya. Demi kita. Bahkan ketika Tuhan itu pun mati, Tuhan Yesus mati, sampai kuburan pun dia nggak punya kuburan. Sampai dia harus meminjam kuburan dari Yusuf dari Arimatea, dikatakan di Alkitab. Ya kalau kayak kita zaman sekarang ini, teman-teman, mungkin ada yang masih di kuburan umum, ada yang di tanah ladangnya, ada yang di kampung halamannya, masih mending punya kuburan. Tapi dia Tuhan segala tua yang mempunyai kekuasaan, bahkan tangan kita bisa bergerak, kita masih boleh bernafas, itu gara-gara semuanya pemberian oleh dia, sang pribadi yang maha kuasa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu mau melakukan itu semua? Jawabnya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara semuanya. Itu ada ditampilkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Coba kita buka Galatia 3 ayat yang ke-13. Coba tampilkan, Bang. Galatia 3 ayat yang ke-13. Sudah ada, Bang, di situ, Bang. Tadi, Bang. Saya apa, Bang? Iya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan sorry, Bang, mati, Bang. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sepertinya agak macet ya. Oke, bicara sekali lagi. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi teman-teman semuanya, kita semuanya adalah orang-orang yang terkutuk sebetulnya. Kita lah orang-orang yang terkutuk. Sehingga Tuhan Yesus mengambil jalan kutuk itu. Dan membawa kutuk itu demi membebaskan kita semuanya. Kita semua sudah kena kutuk. Dan Tuhan mengambil jalan kutuk itu. Makanya kita lah yang seharusnya orang-orang yang terkutuk. Untuk itulah Tuhan makanya dia mati di atas kayu salib. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan rela Dia yang kaya akan segala hal. Dia rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Maksudnya kaya iman, saudara yang terkasih. Supaya kita lepas dari belenggu-belenggu kemiskinan yang memenuhi pikiran kita, membelenggu kita, mengikat kita. Itu sebabnya dikatakan di kitab Yesaya bahwa banyak orang yang ketika dia banyak dalam tawanan-tawanan sebetulnya. Itu sebabnya kita semua hari ini ada, hari ini kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, itu karena semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Kita diselamatkan di Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu karena kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita orang yang rajin beribadah, bukan karena kita orang yang sesuatu yang hebat kita lakukan dalam hidup ini, bukan. Jadi jangan menganggap, ketika kita menganggap kita sudah menjadi baik, disitulah kita harus hati-hati, teman-teman semuanya. Tetapi kalau kita menganggap kita selalu kita waspada, selalu kita dalam hal untuk kita berjaga-jaga, maka tetaplah kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Karena orang-orang sombong biasanya sudah merasa nyaman. Makanya hari ini kita ada karena Tuhan itu mengasihi kita, teman-teman semuanya. Maka Natal itu sebetulnya berbicara tentang hadiah terbesar yang diberikan oleh surga.
oleh pribadi yang besar. Natal adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh surga oleh pribadi yang besar. Siapa dia? Tuhan Yesus, teman-teman semuanya. Maka kalau kita berbicara di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, mungkin Alkitab ini sudah sering mulai kita anak-anak sekolah minggu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya kita yang binasa, teman-teman semuanya. Saudara terkasih, harusnya kita yang harus dibinasakan. Harusnya saudara sudah binasa. Harusnya kita yang disalib, bukan Tuhan. Harusnya kita yang menanggung kutuk, bukan Tuhan. Tapi karena kita begitu berharga buat Tuhan, apa buktinya kita berharga buat Tuhan? Dia mau supaya kita sama-sama hidup dalam kekekalan. Karena dia dikatakan tadi, mengasihi kita semua. Teman-teman semuanya. Tuhan yang besar dan Tuhan yang mulia itu rela sama dengan manusia. Agar menolong kita. Agar hidup dalam kekekalan. Karena manusia dari awal itu udah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga bagaimana supaya menebus manusia ini, satu-satunya harus ada manusia yang tanpa dosa. Kalau diteliti, nggak ada manusia yang tanpa berdosa. Makanya Tuhan berubah menjadi manusia. Kalau Tuhan mau berubah jadi apapun bisa. Tapi kalau manusia berubah jadi Tuhan, nggak mungkin. Mau Tuhan berubah jadi kodok pun bisa. Sehingga Tuhan, dia rela menjadi manusia. Sama dengan kita. Sehingga dengan jalan-jalan seperti itulah, makanya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Karena Tuhan itu, mungkin ada orang bertanya, Tuhan itu kan maha besar. Kenapa dengan cara ditebus dengan di kayu salib? Kenapa pakai acara yang seperti itu? Mungkin banyak bertanya seperti itu. Karena Tuhan itu adalah, kita harus tahu, dia itu maha besar. Yang kedua, Tuhan itu maha adil. Tuhan yang membuat peraturan. Dan dia yang menetapkan hukuman. Dan kita sudah hidup dalam hukuman. Jadi Tuhan yang menjalani hukuman itu. Makanya dia menjadi manusia. Itulah kasihnya yang besar itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Menerima kekekalan bersama dengan Tuhan nanti. Saudara yang terkasih. Saya mencatat dan saya tadi belajar ada Elon Musk. Itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Elon Musk. Itu adalah salah satu orang yang terkaya di dunia. Dan dia sudah mempersiapkan dananya untuk dia persiapan ke planet Mars. Dia mengajak banyak orang untuk ke planet Mars. Tapi kalau sampai hari ini, saya belum pernah mendengar kalau dia mau mempersiapkan perjalanannya itu ke matahari. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada satu yang sanggup mendekati matahari. Kalau panasnya tidak sama dengan matahari. Karena matahari itu panas. Jadi nggak ada yang sanggup mendekati matahari. Lalu bagaimana yang bisa bersatu itu dengan matahari? Cuma satu. Yaitu sebuah benda yang sama panasnya dengan matahari. Cuma itu yang boleh mendekati matahari. Lalu bagaimana saudara terkasih? Tuhan yang begitu yang besar, yang mulia itu bisa bersekutu dengan kita. Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan matahari bersekutu dengan manusia yang terlalu kecil. Yang bisa bersekutu dengan matahari itu cuma satu, yaitu benda yang panasnya sama dengan matahari. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke matahari? Cuma satu caranya, yaitu caranya matahari itu harus meredupkan panasnya. Matahari itu harus meredupkan cahayanya. Dia harus meredupkan panasnya itu. Biar boleh kita bersatu dengan matahari. Biar boleh orang dekat dengan matahari. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia meredupkan cahayanya, dia mulai meredupkan sedikit panasnya. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia itu yang tidak dapat dilihat, dia mengosongkan dirinya dan meredupkannya, sehingga saudara terkasih, kita bisa melihat dia dalam iman kita.
kita bisa menyentuh dia, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya hanya dengan melalui Tuhan Yesuslah manusia bisa bertemu dengan Tuhan lewat penebusannya di kayu salib. Saudara terkasih. Makanya saya mencatat adalah Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya agar hatimu tidak lagi mengalami kekosongan. Saudara terkasih. Jadi kalau Natal ini adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang saudara pakai baju baru, saudara mungkin menyambut dengan berbagai pesta di tempat masing-masing, tetapi ini adalah tentang kadonya kepada kita, kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya agar hatimu tidak lagi mengalami kekosongan. Ada banyak orang yang hari ini mengalami kekosongan di hatinya. Banyak kekosongan di hatinya. Mungkin dia terlihat ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Mungkin dia terlihat bahagia, nongkrong sana-sini. Tapi setelah pulang, kosong hatinya. Hancur hatinya. Hatinya tidak terisi. Karena apa? Banyak belenggu-belenggu yang mengikat hidupnya. Makanya saudara terkasih, itulah kasih Tuhan itu agar kita orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak terhilang kehidupan kita. Siapa yang terhilang itu? Yaitu saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Mungkin berbicara tentang yang terhilang ini, mungkin kita terhilang, kita kadang-kadang hidup dalam kesombongan, kita orang-orang yang terhilang hidup dalam kenajisan, kita orang-orang yang terhilang hidup melangkah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang terhilang. Mungkin ada banyak kesombongan yang tidak kita sadari dalam hidup ini. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak keserakahan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terhilang. Mungkin kasih saudara boleh hilang kepada orang tua saudara, kepada tetangga-tetangga. Karena yang menjadi dominan, yang kadang-kadang kita terhilang kasih kita itu bukan orang-orang yang jauh, tapi orang-orang yang terdekat dalam kehidupan saudara. Siapa itu? Mama, papa, adik. Itulah mungkin hilang kasih kita kepada mereka. Jadi di bulan Natal ini, berbicara itu bagaimana saudara, bahwa lewat kematian Tuhan Yesus itu, ketika pengorbanannya datang ke dalam dunia. Dan saya percaya, kalau di hari-hari ini, ketika Tuhan Yesus sebetulnya sudah lahir, sekitar 2000 tahun yang lalu di hati kita. Dan sekarang, yang menjadi yang harus kita lakukan adalah, Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Kedatangannya yang kedua. Karena kedatangan yang pertama, dia sudah lahir di hati kita. Tetapi kedatangan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Coba kita buka sebentar firman Tuhan, saudara yang terkasih. Di Lukas 2. Saya tadi tidak mencatat di situ. Saya baru teringat ada di kitab Lukas 2. Pasal yang ke-8 sampai yang ke-15. Saya bacakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Jadi ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Dan ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi pada waktu itu, pada waktu mereka sedang menjaga pada waktu malam, datang cahaya yang besar. Mungkin begitu banyak malaikat, dikatakan. Dan dikatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Mungkin banyak juga pasukan-pasukan malaikat itu, kita nggak tahu. Tetapi banyak mungkin dilihat mereka sinar kemuliaan Tuhan hadir pada waktu itu. Dan mereka membawa kabar kepada gembala-gembala itu.
Apa kabar baiknya? Dikatakan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi perkara yang disampaikan malaikat ini bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara untuk bangsa, untuk bumi. Nangkap gak teman-teman? Seorang gembala yang kecil, yang tidak berpengaruh, kalau gembala pada zaman orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang hina. Karena mereka itu hanya menjaga kawanan ternak, mungkin punya bosnya. Tetapi malaikat Tuhan, kabar kesukaan itu datang bukan kepada orang-orang besar, bukan datang kepada orang-orang yang hebat, bukan datang orang-orang kepada yang bangsawan, bukan datang kepada orang-orang Yahudi atau orang Farisi, tetapi datang kepada orang yang tidak disangka-sangka, orang yang kecil yang tidak dianggap sama sekali, yaitu gembala-gembala. Hanya mungkin menjaga gembala saja, hanya seorang upahan, hanya seorang pembantu mereka. Mungkin seperti itu. Dan dikatakan di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kalau kita membayangkan teman-teman, kalau kita membayangkan sekilas, sangat indah sekali pemandangan yang disaksikan oleh gembala-gembala itu. Sangat luar biasa. Mereka bisa melihat ada malaikat, mereka bisa melihat ada banyak bala tentara surga datang. Itu mungkin pemandangan yang nggak pernah dilihat orang sama sekali. Tetapi Tuhan menyatakan itu kepada orang yang kecil, kepada gembala-gembala itu. Mungkin mereka takjub sekali. Mungkin mereka melihat suatu pemandangan yang sangat indah. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Artinya apa teman-teman semuanya? Bahwa Tuhan juga di sini dikatakan adalah Tuhan bukan datang di awal Tuhan itu lahir ke dalam dunia. Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang besar. Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang berpangkat. Tuhan bukan datang kepada orang-orang yang terkaya, tapi Tuhan datang kepada gembala-gembala, dikatakan. Artinya apa? Walaupun kita seorang yang kecil, tapi Tuhan pasti memakai kita kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ada banyak beberapa tokoh di Alkitab, seorang yang tidak dianggap, seorang yang kecil. Contohnya adalah Daud, seorang penggembala. Ketika dia punya beberapa saudara, kemudian datang Nabi Samuel, bertanya, di mana semua anak-anakmu? Isai katanya, ini semua. Dan Isai menunjukkan ke-7 anaknya yang gagah perkasa, yang tentara-tentaranya itu luar biasa pada waktu itu. Tetapi Nabi Samuel tidak ada yang cocok dirasa. Cuma ini ke anakmu, katanya. Bayangkan. Kemudian datang si Isai. Baru dia ingat ternyata ada satu lagi anaknya di padang. Di sebuah menjaga kawanan domba. Baru diingat, oh ternyata masih ada anakku, katanya. Siapa itu? Coba bawa kemari. Daud dianggap seorang yang tidak berpengaruh. Daud dianggap enggak mungkin. Makanya Isai hanya membawa ke-7 anaknya. Tapi lihat, Tuhan memakai orang yang kecil. Sehingga Daud menjadi raja orang Israel. Ada banyak orang-orang yang kecil yang Tuhan pakai hidupnya. Musa yang peta lidahnya. Sampai Tuhan berkata, lidahku peta Tuhan. Apa Tuhan katakan? Bukan kau yang menciptakan lidah, aku yang menciptakan. Tuhan memakai Musa begitu luar biasa. Artinya apa? Seorang terkasih. Natal berbicara supaya kita jangan minder. Walaupun kita orang yang kecil, walaupun kita dari keluarga yang serba mungkin pas-pasan. Mungkin kita nggak punya sekolah. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, seorang terkasih, masa depan yang penuh harapan itu terjadi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan bukan melihat pangkat. Tuhan tidak melihat dari keluarga mana kita. Di Natal ini kita bukan merasa orang-orang yang kecil. Walaupun kita orang yang kecil, walaupun kita orang yang serba mungkin dari keluarga yang pas-pasan, mungkin kita banyak kekurangan, tapi Tuhan bisa memanggil saudara semuanya. Ketika dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, pada waktu gembala-gembala hendak pergi, akhirnya datanglah orang-orang Majus. Kalau kita membaca di Alkitab, orang-orang Majus. Kalau orang-orang Majus itu memang ada berpendapat mereka itu 3 orang.
Jadi orang-orang Majus ini adalah dikatakan orang yang ahli bintang, orang yang bijak, orang yang bijaksana. Itu orang-orang Majus. Itu adalah orang-orang yang pintar, orang yang suka meneliti bintang-bintang. Sehingga ketika mereka melihat ada bintang timur sedang berjalan, mereka melihat bahwa Tuhan akan lahir. Dan mereka mulai berjalan. Mereka ini orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang terhormat pada waktu itu. Mereka mulai pergi mengikuti bintang itu kemana perginya. Ternyata ada di kota Bethlehem. Oh, Bethlehem itu adalah kota yang sangat mungkin terkenal. Banyak orang-orang yang beragama di situ. Orang-orang Yahudi. Dan mereka mengira bahwa Tuhan itu akan lahir ada di sebuah rumah yang mewah. Mereka mulai berjalan terus melihat bintang itu. Dan kemudian Yusuf dan Maria mengetok pintu satu demi satu. Waktu mereka sampai di Bethlehem. Adakah kami bisa dulu singgah di rumah ini? Soalnya istri saya mau melahirkan, kata Yusuf. Orang-orang Bethlehem semuanya menolak mereka. Akhirnya ada satu rumah berkata, oh silahkan, tapi ada di belakang sana, di tempat palungan domba. Akhirnya Yusuf dan Maria menginaplah di situ. Akhirnya lahirlah Tuhan Yesus. Dan orang-orang Majus mengira, wah pasti raja yang lahir ini akan lahir di tempat yang mewah. Akan lahir mungkin di tempat yang mungkin mereka anggap biasa-biasa. Tapi hal yang sangat mengejutkan, mereka dituntun bintang itu, dan bintang itu berhenti di sebuah kandang, di palungan domba. Dan mereka masuk dan membawa persembahan-persembahan. Dan akhirnya gentarlah mungkin orang-orang Bethlehem itu. Mereka mungkin, aduh kenapa kami tolak raja lahir di sini. Seperti itu. Artinya apa? Saudara terkasih, berbicara tentang Tuhan Yesus itu lahir, ada banyak hal-hal perkara-perkara yang Tuhan singkapkan ketika Tuhan Yesus sedang lahir. Bahwa orang-orang Bethlehem itu mungkin orang yang bersungut-sungut. Karena mereka menolak Tuhan, lahir di rumahnya. Padahal Tuhan sudah datang mengetok pintu mereka. Saya mau lahir di rumahmu pada hari ini. Tapi mereka bersungut-sungut, mereka menolak. Artinya apa? Natal ini bukan sekedar hanya berbicara tentang perayaan-perayaan saja. Tetapi kita tidak lagi orang yang bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang kita sungut-sungutkan di dalam hidup ini. Dalam Tuhan, mungkin dalam keluarga, banyak hal yang kita sungut-sungutkan. Yang kedua tadi, Natal berbicara kita sebagai orang yang kecil sekalipun, Tuhan memandang kita begitu berharga. Saudara terkasih. Itu sebabnya kelahiran Tuhan Yesus itu begitu mulia. Bahkan kalau kita melihat lebih detail lagi, sebetulnya waktu Tuhan Yesus itu lahir, terjadi satu malapetaka, teman-teman semuanya. Karena Herodes, dia tahu bahwa raja akan lahir. Kemudian orang-orang Majus udah diingatkan si Herodes, nanti kita kasih tahu sama aku ya. Tetapi orang-orang Majus pergi dan mereka tidak kembali ke jalan yang sudah mereka lalui untuk sampai kepada Herodes. Akhirnya Herodes marah. Akhirnya dia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Sehingga Tuhan Yesus selamat. Apa artinya? Herodes berbicara tentang kekuasaan si jahat. Itulah dunia ini, saudara terkasih. Karena dunia ini selalu menarik setiap orang untuk semakin jatuh ke dalam dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, dia sudah lahir di hidup kita, Natal itu adalah sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita semuanya, walaupun kita merayakan Natal, yang kita nantikan adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau dikatakan di kitab Matius 24, kalau nggak salah di ayat yang ke-13 sampai yang ke-12 itu, bahwa hal pertama ketika kedatangan Tuhan, coba kita buka sebentar ya. Matius 24 ayat yang ke-13, coba Pak. Ayat yang ketiga. Iya, dikatakan seperti ini. Permulaan penderitaan judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami,
Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Ini jawab Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hal pertama, ciri-ciri untuk kedatangan Tuhan dikatakan adalah bahwa akan banyak muncul penyesat di hari-hari ini, di hari-hari terakhir nanti, di akhir zaman nanti. Menjelang kedatangan Tuhan akan banyak muncul penyesat. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau saya percaya, kalau Mesias ada yang palsu, hamba Tuhan pun banyak yang palsu. Guru-guru pun banyak yang palsu. Makanya saudara yang terkasih, ketika saudara tidak dekatkan hati saudara kepada firman Tuhan, maka akan banyak timbul rupa-rupa pengajaran yang saat ini menggoyahkan seseorang. Jadi mustahil dong, kalau kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku menghormati Tuhan. Tandanya kita menghormati Tuhan, saudara terkasih, kita menghormati firman-Nya, kita membaca firman Tuhan. Itu tandanya. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat yang ke-14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi untuk kita datang kepada Tuhan, baca firman-Nya. Inilah sebagai pelita kehidupan kita. Karena ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, inilah pelita, inilah terang bagi langkah kaki kita. Tanpa firman Tuhan ini, kalau kita hanya dengarkan khotbah saja, tapi kita nggak memahami firman Tuhan, sangat disayangkan. Saudara terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya. Itu tandanya kita dekat dengan Tuhan. Sama kalau kita kayak dekat dengan perempuan yang bagi yang laki-laki, atau mungkin yang cewek dengan yang cowok, mungkin dekat, aku mengasihi engkau. Kita katakan kepada pasangan itu. Tetapi kita tidak pernah menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia. Nggak pernah kita jalan dengan dia. Nggak pernah kita makan misuk dengan dia. Atau ke bioskop bersama dengan dia. Kita hanya ngomong, kan cuma ngomong begitu. Sama kalau kita kayak firman Tuhan ini, aku mengasihi engkau Tuhan, kita katakan, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Sangat disayangkan. Kita sama dengan Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-26, kita sama dengan menipu diri kita sendiri. Makanya dikatakan, hal pertama, kedatangan Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan akan datang, akan banyak muncul penyesat-penyesat. Banyak Mesias-Mesias palsu. Banyak Tuhan Yesus yang palsu muncul di akhir zaman. Mereka juga hebat mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Jadi sehingga ketika orang hanya berfokus kepada mujizat, itu yang akan disesatkan teman-teman semuanya. Karena hidup orang Kristen itu bukan hanya berbicara soal mujizat. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Pertanyaannya, sudahkah terjadi ini? Sudah teman-teman semuanya. Dari dulu-dulunya sudah terjadi ini. Bahkan sampai hari ini, sudah terjadi ini. Ini akan terjadi, fenomena ini akan terjadi. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri kita. Jangan merasa santai. Karena dikatakan di firman Tuhan, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah tanda kedatanganmu Tuhan Yesus? Itu sama dengan kedatangan Tuhan itu seperti zaman Sodom dan Gomora. Waktu Sodom dan Gomora itu dimusnahkan Tuhan oleh api belerang pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dimusnahkan Sodom dan Gomora, akhirnya musnahlah itu. Siapa yang selamat? Lot. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang tinggal siapa? Istrinya Lot. Istri Lot ini berbicara teman-teman semuanya, adalah gambaran orang Kristen di akhir zaman ini. Kenapa? Istri Lot menjadi tiang garam. Istri Lot adalah kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Yang sudah menerima kepercayaan dengan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Datang firman Tuhan kepada Lot dengan keluarganya. Apa firman Tuhan? Dikatakan, pergilah engkau dan jangan menoleh ke belakang. Selamatkanlah dirimu. Tuhan berkata kepada istri Lot dengan keluarganya.
Tetapi kemudian istrinya berlari-berlari. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian istrinya melihat ke belakang. Akhirnya dia menjadi tiang garam, tertinggal. Itu adalah gambaran orang Kristen. Jadi banyak orang yang sudah seperti, mungkin nanti seperti istri Lot tadi. Sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima keselamatan, tapi tidak mengerjakan keselamatan. Ini dia. Sehingga dia gagal sampai ke tanah Kanaan. Istri Lot gagal sampai ke tanah perjanjian. Dan Lot berhasil. Karena dia mendengarkan suara firman Tuhan. Kalau istri Lot, saya katakan yang pertama, dia tidak mendengarkan suara firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara terkasih, firman Tuhan sudah banyak disampaikan di mana-mana. Bahkan kalau pada saat ini, dengan canggihnya zaman ini, firman Tuhan sudah tersebar di mana-mana. Dengan gampangnya orang bisa membuka firman Tuhan. Tergantung hanya hati kita saja. Kalau zaman dulu menyampaikan firman Tuhan nggak gampang, teman-teman. Waktu zaman-zaman masuk misionaris. Apalagi dulu tentang bahasa-bahasa. Makanya yang sebelum mention ada dua, Lincoln dengan satu lagi, entah siapa namanya, mati. Dibuat orang-orang Batak, dipotong. Karena mereka dikira penjajah. Karena mereka tidak menguasai bahasa Batak. Dulu mungkin alat-alat transportasi mungkin terbatas. Mobil dulu nggak banyak, handphone dulu nggak ada. Makanya orang sulit menjangkau jiwa-jiwa dalam pelayanan. Kalau hari-hari ini, firman Tuhan sudah tersebar kemana-mana. Dengan YouTube, dengan handphone. Hanya hitungan detik orang bisa dengarkan firman Tuhan. Termasuk seperti kita pada hari ini. Tapi pertanyaannya, ketika firman Tuhan begitu mudah disampaikan, apakah banyak orang bertobat? Jawabannya tidak. Malah semakin hari-hari ini, keadaan manusia semakin sukar. Seperti zaman Sodom dan Gomora. Orang semakin terjun dalam seks bebas. Orang semakin hidup dalam banyak keterikatan, narkoba. Semuanya, kalau kita tonton di berita, begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan hari-hari ini. Apakah firman Tuhan tidak sampaikan? Firman Tuhan sudah terlalu banyak disampaikan. Pertanyaannya, orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan tetapi tidak dilakukan. Sebagian menutup telinganya. Yang kedua, istri Lot berbicara yaitu tentang dia orang yang mengasihi dunia. Saudara terkasih. Mengapa? Karena mungkin ketika dia berlari, dia mengingat hartanya mungkin di belakang. Aduh, rumahku terlalu mewah aku tinggalkan. Terlalu banyak kambing dombaku yang akan dimusnahkan. Dia menengok banyak emasku, perhiasanku. Dia menengok ke belakang. Akhirnya, karena dia mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan, akhirnya dia menjadi tiang garam, teman-teman semuanya. Itu sebabnya istri Lot menjadi peringatan bagi kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi seperti istri Lot. Saudara sudah mendengarkan firman. Saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tapi lihat, kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan sama kita. Sanggup nggak kita nanti sampai berjalan di tanah Kanaan? Sama seperti bangsa Israel. Tuhan tuntun melintasi sampai mereka ke tanah perjanjian. Di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Semuanya bersungut-sungut. Semuanya selalu memberontak kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat banyak perkara-perkara mujizat yang terjadi. Sehingga laut terbelah. Belum pernah ada sejarahnya seperti itu. Orang mengalami hal-hal yang seperti itu dahsyatnya mujizat. Hanya orang Israel di muka bumi ini. Laut terbelah. Menjadi tembok dibikin. Dari langit turun roti manna. Roti itu berbicara firman Tuhan, teman-teman semuanya. Makanya tanpa firman Tuhan, kita nggak akan hidup. Dan batu keluar dari batu itu air. Bangsa Israel melihat banyak mujizat, tapi apakah mereka langsung percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak, tetap bersungut-sungut. Tetap mereka tertawan hatinya. Musa, lebih baguslah Musa. Kenapa kau bawa kami ke sini Musa? Mereka kadang-kadang mau membunuh si Musa, melempari pakai batu. Dan mereka berkata, ya udah kami mau kembali aja ke Mesir, dikatakan. Karena mereka udah mental budak. Mereka ingin kembali ke Mesir. Kalau di Mesir Musa, kami bisa makan bawang, kami boleh makan dan minum walaupun kami jadi budak. Tapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mau membawa mereka ke dalam pembebasan. Berapa yang selamat? Yosua dan Kaleb dengan keturunan yang seterusnya. Yang lainnya mati binasa di padang gurun karena pemberontakan. Itulah tentang istri Lot tadi. Saudara terkasih. Mungkin kalau ketika kita mendengarkan tentang Natal, mungkin tentang bagaimana tentang kasih. Tapi hari ini saya mau menyampaikan bagaimana supaya kita tetap mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara terkasih, karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Dan kita semuanya tinggal menunggu kedatangan Dia.
sebagai raja menjemput orang-orang yang percaya. Saya percaya kalau mungkin hari-hari semakin jahat, tetapi kita semua ketika semakin dekatkan diri kepada Tuhan, mungkin banyak yang mengalami kekhawatiran, ketakutan hari-hari ini, teman-teman semuanya. Bagaimana saya nanti Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan? Ada banyak pergumulan yang takutkan kadang-kadang. Jujur teman-teman, banyak yang saya takutkan. Tapi ketika saya semakin berserah kepada Tuhan, saya mulai belajar. Gak ada manusia yang gak mengalami kekhawatiran. Ada banyak. Tetapi jangan itu menjadi kita hidupi. Itu wajar. Tuhan Yesus saja mengalami ketakutan ketika dia sedang ada di Taman Getsemani. Kalau boleh Tuhan, biarlah berlalu cawan ini Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu Tuhan, dikatakan. Itulah karena dia sebagai manusia. Artinya dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi teman-teman semuanya, firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita kembali, yaitu tentang itulah kasih Allah yang menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus telah lahir bagi kita sebagai juru selamat, sebagai penembus, maka kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan anugerah yang Tuhan berikan itu. Karena bukan karena perbuatan kita, karena bukan kebenaran agama kita yang menyelamatkan kita, tapi hanya karena semata-mata kebaikan Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika tadi Tuhan sudah turun ke dalam bumi yang paling rendah, serendah-rendahnya. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia rela menjadi hina, dia rela menjadi kutuk demi kita. Jadi nggak ada lagi kita punya alasan, beroleh alasan, hidupku terlalu hina. Belum tentu, teman-teman. Lebih hina Tuhan Yesus ketika dia masih ada di dunia ini. Lahirnya aja dia di kandang binatang. Matinya aja dia mengerikan sekali. Bahkan dia diludahi, dia dicaci maki. Bahkan dia selalu hidup dalam kebenaran, tetapi banyak orang-orang yang selalu mau menjatuhkan dia. Hidupnya lebih hina. Jadi, nggak ada alasan untuk kita berkata, hidupku lebih hina Tuhan, hidupku paling sial Tuhan. Tuhan sudah merasakan turut kelemahan-kelemahan kita ini. Lewat dia mati di kayu salib, lewat dia datang ke dunia ini juga. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini pun dengan begitu banyak yang dia alami penderitaan. Mulai dia lahir sampai dia mati. Catat teman-teman, mulai dia lahir, dia itu nggak merasakan enak-enak loh. Sampai dia matinya pun dia nggak enak-enak. Apalagi lah kita. Tuhan Yesus adalah teladan kita, teman-teman semuanya. Jadi lewat kasih Tuhan yang menyelamatkan kita pada hari ini, agar kita jangan berleha-leha lagi di dalam dosa, tetapi persiapkanlah dirimu, jaga kekudusanmu, dan semakin semangatlah di dalam melayani Tuhan, bahkan dalam bekerja. Mau bekerja apapun, itu juga menjadi mimbar kita, teman-teman semuanya. Di mana engkau terpanggil, kalau engkau terpanggil mungkin sebagai kerja di kantor, itulah mimbarmu menyampaikan firman Tuhan. Kalau engkau terpanggil sebagai hamba Tuhan dalam gereja, itulah mimbarmu. Kalau engkau terpanggil sebagai anak-anak kuliah, itu mimbarmu. Jadi dimanapun Tuhan berikan kita mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami banyak hal Tuhan Yesus lewat kelahiran-Mu, bahkan lewat Natal yang kami rasakan di tahun ini. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, rela mengosongkan dirinya untuk kami, bahkan mengisi kekosongan hati kami Tuhan Yesus. Berkatilah semuanya kami di tempat ini Tuhan Yesus, terlebih lagi firman-Mu Tuhan tertanam, bahkan kami semua menjadi pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada moderator ya.